Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5, bagaimana kabar hari ini? Semoga tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar pada hari ini ya. Nah, materi yang selanjutnya yaitu tema 2 dengan mata pelajaran PPKN. Materi pada hari ini yaitu mengapa tanggung jawab sangat penting. Oke, pada pembahasan kali ini, yang pertama kita harus mengetahui definisi tanggung jawab itu apa sih? Jadi, tanggung jawab itu bersifat kodrat, artinya sudah merupakan bagian dari kehidupan manusia bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Ada beberapa cara yang dapat kita tempuh untuk meningkatkan rasa tanggung jawab. Di antaranya adalah melalui takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, melalui pendidikan, dan melalui keteladanan. Memiliki sikap tanggung jawab itu sangat penting, terutama terhadap sesama. Karena dengan bertanggung jawab itulah kita dapat memandang diri kita sendiri dan bagaimana orang lain cara memandang kita. Selain itu, tanggung jawab juga akan membekali kita agar memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perilaku diri kita sendiri tentunya. Untuk dapat berpikir kritis, berkinerja dengan baik, walaupun di bawah tekanan, dan menangani suatu tugas yang besar ataupun kecil itu dengan sangat mudah karena kita memiliki sifat tanggung jawab. Nah, untuk kita dapat bertanggung jawab itu sangat mudah apabila kita melakukannya dengan ikhlas, tanpa ada rasa paksaan, baik dari diri sendiri maupun dari orang lain. Nah, lalu apa saja contoh sikap tanggung jawab yang bisa kita lakukan? Nah, yang pertama di sini ada bersungguh-sungguh dalam segala hal. Kemudian berusaha melakukan yang terbaik, rela berkorban. Yang ketiga ada disiplin. Yang keempat dapat dipercaya. Yang kelima taat aturan. Yang keenam jujur dalam bertindak. Dan yang ketujuh berani menanggung resiko. Nah, yang selanjutnya yaitu dampak positif melaksanakan tanggung jawab. Nah, dampak positif yang kita dapat itu apa? Sebagai siswa, sebagai warga negara, kita melaksanakan tanggung jawab. Nah, pastinya ada hal baik, ada hal positifnya yang kita dapat. Nah, yang pertama yaitu akan dipercaya, dihormati, dan dihargai oleh orang lain. Kalau kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri maupun kepada orang lain, tentunya akan mudah dipercaya, mudah dihormati, dan dihargai oleh orang lain tanpa kita meminta. Nah, yang kedua ada terciptanya kondisi lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Nah, itu tadi tentunya kalau kita bertanggung jawab, pasti lingkungan akan merasa lebih aman, akan merasa lebih tentram. Yang ketiga yaitu terciptanya pembangunan bangsa yang saling menghargai, gitu ya. Nah, ini kaitannya kalau sama bangsa pasti ada kaitannya dengan sila-sila Pancasila, gitu ya. Karena jika kita benar-benar sudah bertanggung jawab, otomatis kita sudah menerapkan pengamalan sila-sila Pancasila. Kemudian yang keempat yaitu ada sumber daya alam tetap terjaga dengan baik. Nah, sumber daya alam tetap terjaga dengan baik itu bagaimana? Contohnya sederhananya saja seperti kita membuang sampah. Jika kita orang yang bertanggung jawab gitu ya, pasti kita akan membuang sampah pada tempatnya. Kalau kita bukan orang yang bertanggung jawab, pasti kita akan membuang sampah sembarangan di mana saja gitu ya. Tidak melihat situasi, tidak melihat kondisinya sedang apa, di mana, pokoknya langsung saja buang seperti itu, tidak pada tempatnya. Nah, jika kita tidak bertanggung jawab karena membuang sampah tidak pada tempatnya, otomatis sumber daya alam, lingkungan di sekitar kita akan rusak, bau yang tidak sedap dan mencemari lingkungan. Nah, jadi untuk sumber daya alam tetap terjaga dengan baik, maka kita harus sama-sama melindungi dan bertanggung jawab pada diri kita sendiri, bagi orang lain, dan untuk lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang kelima ada minimnya tindak kriminalitas di lingkungan masyarakat. Kalau kita tetap bertanggung jawab, maka tidak terjadi tindak kriminalitas di lingkungan sekitar. Nah, apalagi jika kita sebagai warga negara gitu ya, ini kita bercerita tentang warga negara, tentunya biar supaya lingkungan ini lebih aman, lebih tentram, bisa diadakan siskamling
ya. Di pos ronda setiap malam boleh jaga secara bergilir. Nah, maka tindakan tersebut merupakan tanggung jawab sebagai seorang warga negara untuk menurunkan tindakan kriminalitas di lingkungan sekitar. Nah, kemudian yang keenam yaitu terciptanya lingkungan yang bersih dan nyaman. Nah, terciptanya lingkungan bersih dan nyaman ini kaitannya tadi dengan sumber daya alam yang tetap terjaga dari minimnya tindakan kriminalitas di lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir yaitu terciptanya kesatuan dan persatuan. Ini semuanya sudah saling berkaitan antara yang sumber daya alam tetap terjaga, minimnya kriminalitas, dan lingkungan tetap bersih dan nyaman. Maka akan terciptanya persatuan dan kesatuan. Jika semua itu tadi sudah dilakukan dengan penuh tanggung jawab, otomatis akan tercipta persatuan dan kesatuan antara satu dengan yang lainnya. Sekian pembahasan materi pada pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa mempelajari lagi materi pada hari ini. Semoga tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun teman-teman berada. Salam sehat, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.